Baik, kita lanjutkan. Jadi, misalkan, Bu, saya tidak mau menggunakan sin 45 dikurangi 30 derajat. Nah, boleh juga dengan angka lain, yang penting menghasilkan sin 15, dan dua sudutnya itu kita tahu nilai sudut istimewanya. Karena kalau tidak, pasti akan menyulitkan kita. Nggak akan kita cari tanpa bantuan kalkulator, seperti itu. Jadi, misalkan nih, opsi lain selain 45 dan 30, kalian juga bisa pilih sin 60 dikurang 45. 60 dikurang 45 itu kan hasilnya 15 derajat juga ya. Dengan di sini nanti kalian sama, anggap dia adalah X-nya dan dia adalah Y-nya. Nah, perlu Ibu beritahu juga kalau X dan Y ini bisa diganti-ganti dengan alfa, beta, theta, gamma, dan sejenisnya. Seperti itu, jangan bingung. Cara mengingat-ingat rumusnya itu adalah sin, cos, sin. Alfa, beta, X, atau Y. Seperti itu. Nah, ini latihan soal untuk kalian. Nanti dibahas di grup WA ya. Nah, Ibu beri contoh soal kedua. Jadi soal kedua ini, diketahui dua buah sudut alfa dan beta dengan sin A 4/5, sin A 4/5, A adalah sudut tumpul. Nah, A-nya tumpul. Artinya, jika A tumpul, dia ada di kuadran 2. Ini informasinya, kita tuliskan dulu. Yang kedua, sin beta itu sama dengan 12/13. Kemudian B-nya itu lancip. Nah, jika B lancip, maka artinya B ada di kuadran 1. Hati-hati di sini itu sering menjebak. Yang ditanyakan adalah nilai dari sin alfa plus beta, sin A plus B. Nah, kita tuliskan dulu rumusnya agar kita tahu apa sih yang harus kita cari. Jadi ini rumusnya itu sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, jadi sekarang berarti tugas kita adalah mencari nilai-nilai yang belum diketahui. Sin A-nya 4/5, cos B-nya belum ada, cos A-nya belum ada, sin B-nya 12/13. Baik, sekarang kita cari nilai-nilainya ya. A tumpul. Nah, untuk mencari cos diketahui sin, maka ingat pelajaran kalian di Matematika Wajib kelas 10. Kita buat segitiganya terlebih dahulu. Nah, misalkan A-nya di sini. Berarti kalau A tumpul, sin itu adalah depan miring. Yang sudah pasti kita tahu nilai cos A-nya itu nanti negatif sesuatu. Nah, depannya itu 4, miringnya itu 5. Nah, maka dengan triple Pitagoras atau kalian cari dengan teorema Pitagoras, akan kita peroleh sampingnya itu 3. Nah, sehingga di sini bisa kita tentukan nilai cos A-nya. Ingat, cos A di kuadran 2, maka dia bernilai negatif. Berarti negatif samping per miring, sampingnya itu 3, miringnya itu 5. Nah, sehingga di sini bisa kita substitusikan nilainya negatif 3/5. Oke, sekarang untuk yang sin beta juga sama. Dia sudutnya lancip. Sekarang kita buat dia ini juga depan per miring. Berarti depannya itu 12, miringnya itu 13. Maka kita peroleh nilai sampingnya. Dengan triple Pitagoras atau teorema Pitagoras, kita peroleh di sininya 5. Sehingga untuk nilai cos B itu diperoleh samping per miring, sampingnya itu adalah 5, miringnya itu 13. Bernilai positif karena
cos di kuadran 1 nilainya positif. Seperti itu. Nah, ini kenapa negatif? Karena cos di kuadran 2 nilainya negatif. Ini kita substitusikan 5/13. Nah, sekarang kita akan coba hitung 4 kali 5 itu 20, 5 kali 13, 65, dikurang plus kali min, 36/65, sehingga hasilnya negatif 16/65. Seperti itu ya. Nah, ini latihan soal untuk kalian. Perhatikan A sudut lancip, B sudut tumpul. Jangan sampai lupa positif negatifnya. Ini Ibu beri keterangan ya. Jangan lupa positif dan negatifnya. Karena ini kesalahan yang sering sekali terjadi. Nah, sekarang kita ke rumus jumlah kosinus ya. Jadi, untuk kosinus itu, cos X plus Y sama dengan cos X cos Y dikurangi sin X sin Y. Jadi, ketika sini plus, sininya min. Tapi untuk sin tadi, ketika plus ya plus, min ya min. Khususon cos itu dia dibalik gitu. Kalau tadi sin X plus Y itu sin cos cosin, kalau cos itu cos cos sin sin. Nah, bagi kalian yang hafal, bukan hafal, bagi kalian yang ingin tahu asal-usul rumusnya, perhatikan penjelasan Ibu. Jika udah rumus jadinya saja, Bu, maka kalian boleh skip penjelasan asal-usul rumus ini. Jadi di sini cos X plus Y bisa kita manipulasi dengan relasi sudut 90 derajat yang berubah-ubah. Kenapa diarahkan ke sini? Karena rumus yang sudah kita tahu asal-usulnya dari mana itu adalah rumus sin. Maka ini kita bawa ke sin. Sin 90 min X plus Y. Nah, berarti ini bisa kita kalikan menjadi seperti ini. Min kali plus itu min. Nah, sehingga bisa dimanipulasi lagi menjadi 90 min X-nya dijadikan satu kesatuan. Nah, berarti ibaratnya ini adalah alfa, ini adalah beta. Sehingga dengan rumus yang sin tadi, diperoleh sin cos cosin, sudutnya dituliskan. Karena sini min, maka sini juga min. Nah, lalu ingat kembali, sin 90 min X itu sama aja cos X, cos Y-nya ditulis, cos 90 min X itu sama saja sin X, Y-nya ditulis. Nah, sehingga terbuktilah rumus cos X plus Y itu cos X plus Y dikurang sin X sin Y. Ini penjelasannya. Seperti itu. Nah, untuk kosinus selisih, gimana? Bedanya di sininya itu adalah min, maka sini itu plus. Nah, asal-usulnya, kita manipulasi min ini menjadi plus min, sehingga dengan rumus kosinus jumlah tadi, itu diperoleh seperti ini. Karena sini plus, maka sini min. Ini, nah dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka cos min Y bisa dirubah menjadi cos Y, sin min Y bisa dirubah menjadi min sin Y. Sehingga min kali min itu adalah plus. Nah, terbuktilah rumus kosinus selisih sudut. Nah, aplikasinya sama seperti yang sin-sin tadi untuk menentukan nilai kosinus sudut yang tidak istimewa. Jadi kita pecah 75-nya ini menjadi dua sudut istimewa yang kita tahu nilainya. Nah, berarti itu kan 45 ditambah 30 ya. Nah, berarti di sini ini adalah si X-nya, ini adalah si Y-nya. Nah, kita sekarang masukkan
ke dalam rumusnya. Berarti menjadi cos 45, cos 30. Jangan lupa karena sini plus, maka ini min, sin 45, sin 30. Nah, substitusikan nilai sudut istimewanya. Setengah akar 2, setengah akar 3, sin 45, setengah akar 2, sin 30 itu setengah. Kita kalikan menjadi 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Nah, kita keluarkan 1/4-nya, jadi 1/4 dikali akar 6 dikurang akar 2. Seperti ini ya. Oke, nah latihan soal yang kalian bahas di grup itu ini. Kemudian ada contoh lagi. Contoh soal 2, mirip-mirip seperti tadi. Pertama, sin A itu 4/5. Kemudian A-nya tumpul. Berarti ada di kuadran 2. Yang kedua, sin B. Ini angkanya sama seperti tadi ya, cuma Ibu ganti pertanyaannya saja. Kemudian D lancip. Nah, berarti ini kuadran 1. Ketiga, cos A plus B itu menjadi cos A cos B dikurangi sin A sin B. Kita substitusikan dulu nilai-nilai yang sudah ada. Ini belum ada semua. Dikurang sin A-nya 4/5, sin B-nya 12/13. Nah, sekarang langsung saja ya, karena ini sama, maka Ibu langsung tuliskan tadi nilai cos A-nya adalah negatif 3/5, nilai cos B-nya adalah negatif 5/13. Nanti kalian buka lagi video yang tadi, penjelasan yang tadi untuk mencari cos A dan cos B. Cos A-nya itu negatif 3/5, cos B-nya negatif 5/13. Sekarang kita tinggal hitung nilainya. Min kali min itu positif, 15/65 dikurang 48/65. Sehingga hasilnya adalah negatif 33/65. Oke, cukup mudah ya untuk dipahami. Nah, ini latihan soal untuk kalian. Nanti bisa dikerjakan, perhatikan soalnya itu Ibu ganti menjadi dua-duanya sudut kumpul. Jadi jangan lupa perhatikan sudut-sudutnya. Nah, terakhir rumus saman jumlah dan selisih sudut yang akan kita buktikan itu adalah rumus ini, tan X plus Y itu tan X plus tan Y per 1 min tan X tan Y. Cara mengingatnya itu adalah di sininya plus, maka sininya plus. Sininya itu min. Nah, dari mana asal-usulnya? Dari rumus sin per cos. Karena di trigonometri kelas 10 kalian sudah tahu rumus ini, sin per cos. Ketika alfanya Ibu ganti dengan X plus Y, diperolehlah seperti ini. Nah, kita jabarkan rumus ini itu menjadi seperti ini. Nah, triknya itu adalah dengan mengalihkan di bagian sini cos X per cos X, yang sini cos Y per cos Y. Nah, dan ini juga. Apakah Ibu merubah soal? Tidak, karena ini hasilnya 1, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi ini triknya. Nah, kemudian sekarang kita geser si cos X-nya. Kan boleh digeser ke sini ya. Cos X, cos Y sisanya. Yang sin Y per cos Y ini juga digeser di depan. Sisanya adalah cos X, cos Y. Nah, yang ini bawah juga sama. Digeser seperti ini, sisanya adalah cos X, cos Y. Sehingga sin per cos itu adalah tan, kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, ketika yang sama, cos X, cos Y-nya Ibu keluarkan, atau sifat distributif,
Ini diperoleh bentuk seperti ini. Jadi sudah terbukti rumusnya. Untuk rumus tangan selisih sudut, maka perbedaannya terletak pada tandanya. Sini negatif, maka sini negatif, dan sini positif. Sehingga tan X min Y sama dengan tan X plus min Y. Dimanipulasi jadi seperti ini. Dan gunakan rumus jumlah tangan tadi yang sudah kita tahu rumusnya dari mana. Nah, sehingga seperti ini. Nah, ingat kembali rumus di kelas 10 matematika wajib, sehingga tan min Y menjadi min tan Y. Ini min kali plus menjadi min ini jika dikali dengan min ini maka menjadi positif, sehingga terbuktilah rumusnya. Nah, contohnya juga sama seperti yang tadi, berarti tan 75 ini kita manipulasi 75-nya. Menjadi tan 45 ditambah 30. Artinya ini adalah si X-nya, ini adalah si Y-nya. Sehingga dengan rumus tangan jumlah, maka diperoleh tan 45 ditambah tan 30 per 1 dikurangi tan 45 dikali tan 30. Nah, sudah. Ini tinggal disubstitusikan nilainya. 1 ditambah tan 30 adalah akar 3 per 3 per 1 dikurang 1 kali akar 3 per 3. Nah, 1 dikurang 1 dikali akar 3 per 3 itu kan tetap akar 3 per 3. Ini boleh kalian sederhanakan, boleh kalian kali 3 per 3. Kalau ibu lebih suka dikali 3 per 3, tapi biasanya kalian itu kepikirannya disamakan penyebutnya. Jadi 3 per 3 atau 3 tambah akar 3 per 3 per 3 dikurangi akar 3 per 3. Nah, di sini berarti kita tinggal balik lalu jadi kali di ini. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya hasilnya menjadi 3 ditambah akar 3 per 3 min akar 3. Nah, namun jawaban yang ada di bawahnya, penyebutnya maksudnya masih dalam bentuk akar. Sehingga belum selesai perjalanan kita harus dikalikan sekawan. Karena biasanya jawaban seperti ini tidak ada di PG. Seperti itu. Jika uraian pun, Ibu akan minta hasilnya dalam bentuk paling sederhana. Nah, maka menjadi 3 tambah akar 3 kali 3 tambah akar 3 per 3 min akar 3, 3 plus akar 3. Nah, ini versi kalian ya, ngitungnya mau seperti apa. Tapi kalau Ibu itu lebih suka yang bawah itu hasilnya adalah 9 dikurang 3. Dari mana? Dari sini. Ibu tulis di 11 ya. Jadi A min B, A plus B itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Dalam hal ini 3 min akar 3, 3 plus akar 3 itu 3 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. A-nya ini, B-nya ini. Sehingga hasilnya 9 dikurang 3. Seperti itu. Kenapa bisa 9 min 3? Nah, untuk yang atas, boleh kali pelangi, boleh juga gunakan rumus kuadrat. Maksudnya itu adalah rumus yang ini. A plus B kuadrat itu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, sehingga untuk 3 ditambah akar 3 kali 3 tambah akar 3 itu kan kuadrat.
menjadi 3 kuadrat tambah 2 kali 3 kali akar 3 tambah akar 3 kuadrat. Nah, hasilnya maka menjadi 9 tambah 6 akar 3 tambah 3. Hasilnya 12 ditambah 6 akar 3. Ibu taruh di sini. Nah, ini tinggal dihitung saja ya secara aljabarnya. Menjadi 12 ditambah 6 akar 3 per 9 kurang 3, 6. Ini tinggal kita sederhanakan, bagi 6 ke 2. Ini juga dibagi karena di sini ada tanda plus. Sehingga hasil paling sederhananya itu adalah 2 ditambah akar 3. Seperti itu. Oke, ini latihan soal untuk kalian. Nanti ditentukan, didiskusikan di grup. Nah, untuk soal kedua itu sama seperti yang tadi ya. Angkanya juga Ibu samakan saja, berbeda yang ditanyakan. Kita langsung saja karena tadi sudah diperoleh. Untuk A itu seperti ini tadi. Depan 4, samping 3. Untuk ini B-nya di depan 12, samping 13, samping 5. Nah, berarti untuk tan A min B itu menjadi tan A min tan B per 1 plus tan A kali tan B. Nah, di sini tan A-nya itu depan per samping, depannya itu 4, mirnya 3, tapi jangan lupa karena A itu tumpul, maka di sini negatif. Dikurang tan B-nya, B-nya lancip berarti positif, positif 12 per 5. Per 1 ditambah negatif 4 per 3 dikali 12 per 5. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal dihitung saja nilainya. Yang atas disamakan penyebut, jadi 15 penyebutnya, berarti ini negatif 20, 5 kali 4 dikurang 36, per 1 dikurangi 48 per 15. Nah, kita lanjutkan di sini, berarti negatif 56 per 15. Nah, ini disamakan penyebutnya, berarti menjadi negatif 33 per 15. Jika negatif 56 per 15 dikali negatif 15, maaf, dibalik, jadi kali negatif 15 per 33. Nah, ini kita sederhanakan, sehingga negatif kali negatif positif, 56 per 33. Itulah jawaban akhirnya. Intinya, kuncinya perhatikan letak sudutnya, lancip, tumpul, atau di kuadran berapa yang diminta oleh soal. Bisa perbandingan trigonometri. Nah, terus tahu rumus dan bisa menghitung. Maka materi ini akan menjadi mudah untuk dipahami. Nah, ini latihan soalnya ya, ini latihan soal maksudnya. Kesimpulan dari video kali ini itu adalah rumus sin X plus Y itu sin X plus Y ditambah cos X sin Y. Jadi ketika sinnya itu plus, maka sinnya plus. Kemudian ketika sininya minus, maka sininya minus. Perhatikan. Namun untuk cos X plus Y, maka sininya itu minus, sini plus, sini minus.
Nah, kemudian jika sininya min, maka sininya plus. Nah, untuk tan, perhatikan kalau sini plus, maka sini plus, sini min. Nah, untuk yang sininya minus, maka sininya minus, sininya plus. Seperti itu. Kesimpulan video kali ini. Nanti dicatat materinya, jangan sampai lupa. Jika kalian enggan menonton asal-usul rumus yang tadi Ibu jelaskan, kalian tinggal skip-skip aja bagian penjelasannya agar tidak pusing. Tapi jika yang ingin tahu asal-usulnya dari mana, boleh ditonton. Seperti itu ya, nanti didiskusikan di grup, Ibu akan pantau perkembangannya seperti apa. Dan nanti Ibu benarkan juga ketika ada yang kurang pas pemahamannya atau ada kesulitan. Seperti itu ya. Jangan lupa dicatat. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.